Kita yang namanya ngalah. Ya. Yang namanya ngalah tidak berarti Anda kalah. Tapi demi utuhnya rumah tangga, sekali-kali nahan diri. Kenapa sih? Biar bini lu senang. Oke, gimana nih suami yang suka mengalah sama istri, tapi kan pemimpin keluarga, sebatas mana mengalahnya? Mas Adam dan semua Anda para suami, suami. Allah di belakang Adam itu. Mana? Di belakang, di sudut. Di belakang ada. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah kepala keluarga, pemimpin keluarga, membimbing keluarga, mengayomi keluarga, mengarahkan keluarga. Suamilah yang menentukan baik buruknya keluarga, yang mengarahkan anak istri Anda ke arah mana kalian mau mencapainya. Itu dia kewajiban para suami. Nah, cuman kan yang namanya istri juga manusia biasa. Punya hati, punya perasaan, punya latar belakang yang berbeda, punya keinginan, punya harapan. Jangan kalian berharap semua keinginan suami blok. Tidak mungkin. Pasti akan berbeda pandangan, berbeda pendapat kan? Kepala sama hitam, pendapat tidak sama. Maka Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul. Kata Allah, hai para suami, pergauli istri kalian dengan baik. Koma. Kalau seandainya istri kalian melakukan perbuatan yang kalian tidak suka, Allah jadikan di balik yang kalian tidak suka kebaikan yang sangat banyak. Jadi maksudnya apa? Para suami jangan melihat kepada istri Anda kekurangannya saja. Lihat juga kelebihan. Mas Adam nanya, sampai di mana kita yang namanya ngalah? Yang namanya ngalah tidak berarti Anda kalah. Tapi demi utuhnya rumah tangga, sekali-kali nahan diri. Kenapa sih? Biar bini lu senang. Tapi kok keseringan? Kalau keseringan boleh jadi ditegur karena suami. Kan ini mah tadi nggak keseringan. Kalau sekali-kali. Wajar lah sekali-kali. Manusia gitu loh. Sekali-kali bini nyebelin. Atau suami juga kadang-kadang nyebelin. Kan manusia biasa. Maka suami ngalah. Alhamdulillah lebih banyak sifat baiknya daripada sifat buruknya. Begitu. Dilihat yang baiknya. Betul. Masing-masing orang pasti ada plus minus ya. Semua manusia tanpa kecuali. Oke. Sip kalau gitu. Boleh mah tausiah lebih detail lagi mengenai tema ini. Mengalah bukan berarti kalah. Silakan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Fassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mengalah bukan berarti kalah. Yang namanya kita hidup di alam dunia tidak ada seorang pun manusia yang sanggup hidup sendirian. Kita makhluk sosial. Satu dengan yang lain memerlukan orang lain. Betul apa betul? Begitu pula dalam keluarga, dalam rumah tangga. Selalu kita memerlukan orang lain. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Saya nggak butuh orang, terserah. Mau ngapain? Nggak usah jauh, baju aja. Dari atas ke bawah berapa orang yang jahit kudungan, yang jahit baju, yang jahit celana dalam, celana luar, yang kaos kaki. Masya Allah. Ini baru pakaian ini doang. Makanan, coba. Yang namanya makanan. Ibu makan nasi? Ibu nanam padi sendiri apa beli beras? Beli beras. Pikirkan siapa yang nanam beras. Iya kan? Semua memerlukan orang lain. Makanya ketika kita bergaul dengan orang lain, jangan hanya melihat yang nyebelinya. Rasul mengatakan al-insan wal nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Kalau saya melihat orang lain sedang menyakiti saya, maafkan dia agar. Kalau saya melakukan kesalahan, orang lain memaafkan saya. Ngerti kan maksud saya? Maaf, kadang-kadang di taklim. Terus di tingkat yang berikutnya, di RW, di kelurahan, dan sampai di DPR tingkat pusat. Itu suka ada perdebatan. Tahu kan perdebatan? Mereka berdiskusi satu dengan yang lain. Niat daripada diskusi sebetulnya niat diskusi ini buat kebaikan. Cari titik temu mana yang akan menyenangkan semua orang. Mana yang membahagiakan semua orang. Mana garis tengah yang diambil keputusan, kesimpulan yang bisa mengayomi semua masyarakat.
Tapi peribahasa mengatakan kepala sama hitam pendapat berbeda-beda. Beda. Jangankan dengan orang lain. Dengan saudara sekandung aja tidak sama. Betul? Makanya kalau sudah mulai panas. Yang ini ngotot. Kalau yang diskusi biasa tidak masalah. Ya. Yang lagi kita ceritakan kadang-kadang ada orang yang ngotot. Saya paling benar. Lu dengerin gue ya. Awas kalau nggak mau. Adu ego. Mempertahankan pendapat dia. Saya paling benar. Dia maunya pendapat saya dipakai sama orang. Tidak mau mendengar pendapat orang. Kan ada yang begitu. Kalau kita berhadapan diskusi dengan orang seperti ini. Jangan ngotot. Kita berargumen. Argumen terus. Setan makin datang. Manas-manasin. Tidak mustahil sampai adu jotos. Tidak mustahil sampai saling pukul. Bukan hanya di ajang sini. Di luar sana. Ya. Ini kenyataan. Makanya seandainya dalam tanda kutip kita bertemu dengan orang yang ngotot kayak begitu, Rasul mengajarkan berlaku lemah lembut sama mereka. Kita ngalah. Oke deh, sampai situ ya. Terima kasih. Kalau diteruskan, setan makin datang, makin panas, makin gemuncah, permusuhan yang datang, setannya tepuk tangan. Makanya kalau sedang adu kusir kita, Masya Allah. Luar biasa itu. Setan datang. Ini panas. Ini ngomong. Dengerin. Interupsi. Itu setan datang. Iya. Tapi itu mah di negara orang. Di negara kita mah ya, enggak beda. Iya. Makanya tadi Bilqis bilang. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena Allah lah engkau Muhammad. Dengan rahmat Allah. Engkau bisa berlaku lemah lembut dengan mereka. Bayangkan. Rasul berdakwah bukannya diterima, bahkan dihina, bahkan diejek, diasingkan, bahkan akan dibunuh oleh keluarga sendiri, akan dibunuh oleh rame-rame, diboikot dan seterusnya. Maka dengan rahmat Allah, Rasul berlaku lemah lembut dengan mereka yang jahat sama Rasulullah. Inilah yang harus kita contoh. Berarti kalau ada orang berargumen keras, bertahan, ingin pendapat dia didengar oleh kita, ingin kita melaksanakan pendapat dia, padahal belum tentu benar, Allah mengajarkan kita mengalah. Yang namanya mengalah bukan berarti kita kalah, tapi nahan diri. Ya. Karena tanda orang takwa, Anda lihat di dalam surat Ali Imran 134. Wal kadzi minal ghaid, kendalikan hawa nafsu. Insya Allah kalau kita berlaku kasar, bersikap kasar, kata Allah, pasti mereka menjauh dari kita. Ini contoh konkret. Insya Allah itu yang diberikan oleh Mama dijadikan pelajaran untuk semuanya ya. Betul. Insya Allah. Oke, boleh dibuka pertanyaan tapi kita istirahat dulu. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk.